kebesaran bagi dirinya. Ya, di situ aja. Ya, di situ aja. Yang penting di situ kita halalkan dulu. Nanti kalau setelah yang lainnya itu walaupun pikiran juga keluar nggak apa-apa, itu apa namanya, maklum bagi manusia. Ya, kalau pikiran kemana-mana itu maklum. Karena apa? Ali bin Abi Thalib ini pernah juga merasakan, ya, pernah juga merasakan. Ya, saat Ali bin Abi Thalib diprank sama Nabi Muhammad memberikan satu jubah, ya, dengan janji untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Ya, 1 rakaat doang yang khusyuk. Yang terakhir udah nggak khusyuk, ya. Nah, pikirannya udah dijubah dia. Nah, makanya kalau orang yang berilmu berkata, nah, dia saat fokus, dia saat khusyuk di awal, itu akhir bagi untuk mereka. Karena disitulah yang menghalalkan gerakan kita itu. Disitulah yang menghalalkan. Makanya yang kita jaga itu saat berdiri, ya, karena dia makomnya ihram, ya. Ihram itu menyatu, syahadah langsung. Nah, dengan kita lagi ruku, lepas itu berdiri kedua. Nah, itu juga yang harus kita jaga. Nah, ini yang dikatakan harus kita jaga ini. Ya, mungkin kenapa? Karena setelah sujud dan berdiri lagi, ini belum tentu dapat yang khusyuk ini. Makanya yang khusyuk itu bukan manusia, yang khusyuk itu adalah dia semata. Sholatlah engkau seperti melihat aku sholat. Nah, mana yang kita melihat sholat itu? Jadi kita gerakan ini hanya keinginan sendiri. Kamu sujud, keinginannya dia sendiri. Kamu sujud, kita ikut sujud. Ya, kamu duduk, ikut duduk. Ya, dia senantiasa memerintahkan kita. Kamu sujud, berdiri, kamu begini. Dia memerintahkan kita. Ya, jadi Masya Allah, ya, luar biasa. Jadi enak, nikmat sholatnya. Kita hanya fokus ke batin, fokus, ya. Bukan kita di situ buta, tidak mendengarkan apa yang dibacakan imam, benar, tapi bacaan imam sudah mampu kita hidupkan di dalam diri kita. Itu sudah mendengung di dalam hati itu bacaan imam. Ya. Makanya saya katakan sahabat beriman, ya, di depan itu imamnya bisa mati, ya. Ya, yang di depan kita itu imamnya yang bisa mati. Nah, itu dia hanya mentertibkan. Itu namanya Imam Nurul Islam, ya. Nah, dia hanya mampu dia artinya untuk mentertibkan saja, ya. Nah, itu dia Imam Qodat tuh, ya, Imam Nurul Islam. Nah, itu dia bisa mati. Makanya jangan jadikan dia imam yang bisa mati, jadikan imam dirimu yang tidak pernah akan mati. Ya, jadikan imam dalam sholatmu, jadikan imam di dalam dirimu yang tidak akan pernah mati. Ya. Kalau kamu jadikan imam sholat yang di depan itu, kalau dia meninggal, mending sekalian aja kamu ikutin di kubur tuh. Tapi karena maksud Allah itu imam di depan itu imam Qodat, imam artinya Nurul Islam, ya, untuk mengatur ketertiban. Kalau nggak ada imam kan ini masing-masing geraknya, ya, masing-masing geraknya udah nggak tentu. Ada mau begini, ada mau begitu, ada mau ruku, ada sudah mau sujud. Nah, tapi imam sholat, imam diri kita yang sesungguhnya, ya, itu tadi Muhammad tadi. Sholatlah engkau seperti melihat aku sholat tadi. Nah, itu imam sholat kita tuh, ya, yang selalu senantiasa kita memandang dia menyaksikan tuh, ya, dia menyaksikan dengan keinginannya sendiri sehingga kehendak ini ikut dia. Kamu sujud, dia sujud, ya. Jadi subhanallah, jangan kita sholat
kedudukan kita syariat, lalu kita memaksakan dalam hakikat, pecah kepala kita. Ya. Akal kita itu pecah, nggak mampu kita. Ya, karena apa? Karena salat itu kan fil ruhaniyah, murokoba ya, murokoba. Dia perbuatan ruhani, ya, bukan perbuatan jasad dia. Makanya dia tidak bisa main-main, ya, tidak bisa sesuka-suka kita, ya, tidak bisa sesuka kita bergerak, ya. Kalau kita berdiri, kalau kaki kita itu udah berpindah, kaki kita udah bergeser, itu udah batal. Ya. Jaga saat kita berdiri dalam sholat. Jagalah kamu saat berdiri dalam sholat dengan khusyuk hanya karena Allah. Itu yang dikatakan wusto. Selagi kamu bergerak kakimu, sudah kamu mengangkat takbir, lepas itu kakimu bergerak, atau kita untuk merapatkan syaf, itu batal itu. Kamu sudah konsentrasimu sudah jatuh di apa? Gerakan kaki tadi. Makanya peliharalah berdiri itu hanya untuk Allah. Jaga, ya. Itu sahabat beriman ya. Itu batal itu. Nah, kalau dia perbuatan jasad, mungkin tidak batal karena perbuatan jasad, ya, aturan para ulama, aturan manusia. Nah, bagaimana dengan aturan Tuhan? Memang yang menggerakkan itu lu gitu, lu yang bikin peraturan gitu. Makanya kita kebanyakan tunduk kepada aturan-aturan. Ya, aturan itu memang benar, tapi untuk jasad, untuk menertibkan dalam sholat, rapatkan syaf, ya, itu bagus. Tapi urusannya ini rohani. Ya, namanya juga murokoba, ya. Perjalanan Isra Mi'raj, mana yang Isra? Dari rumah kamu ke masjid, itu kamu sudah bertuhan. Itu namanya Isra. Mi'rajnya itu kamu sudah berpindah dari kemanusiaan ke rohani. Makanya kamu injak sejadah di situ. Sejadah itu, sejadah adalah batasan, ya. Dibalik menjadi surat Al-Mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang berilmu, yang khusyuk dalam sholatnya. 23-32 dibalik. Yang penting sholat, katanya Liva. Iya, memang kalau menurut jasadmu, ya. Makanya sholat diterima tidak diterima jangan tanya Allah, tanya dirimu. Udah mampu nggak kamu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Kalau kamu belum mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, berarti sholatmu nggak ada apa-apanya. Ya, nggak diterima sama sekali. Ya, karena sholat itu bukan perintah. Ya, sholat itu bukan perintah. Sholat itu bukan kewajiban, tapi dia fardu ain, wajib menyaksikan. Ya. Ya ayyuhallazina amanu, sesungguhnya sholat itu wajib yang ditentukan atas orang-orang yang beriman. Yang ditentukan dirimu. Kalau sudah amanu ya sholat. Jangan kebalik, belum kenal Allah sudah sholat, hancur kita. Sholat tanpa ilmu ya susah. Celakalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Bukan saya mengajarkan untuk berhenti sholat, tapi marilah kita semua sholat, memperbaiki sholat kita. Ya, memperbaiki sholat kita dengan mutu yang paling baik, yang memang sudah disarankan oleh Allah. Artinya Allah sudah mengatur segala semuanya. Makanya Allah katakan, aku suka cara kamu berpikir, tapi aku tidak suka dengan cara kamu berpikir. Aku suka kamu yakin kepadaku, tapi aku tidak suka dengan caramu kamu yakin kepadaku. Aku suka engkau sholat kepadaku, tapi aku tidak suka dengan caramu yang kamu sholat kepadaku.
Kita ini yakin kepada Allah cara kita sendiri, sholat kepada Allah cara kita sendiri. Bagaimana mau nyambung? Seakan-akan sholat itu milik kita, bukan milik peraturan Allah. Pejuang subuh. Nah, kasih terus, maksudnya apa? Saya pahamkan lagi ya, maksudnya apa? Ini kan kita bahas sholat, ya. Jadi saya ambil yang penting, ya. Saya ambil yang mengenai sholat, ya. Nah, gitu. Karena kita bukan tafsirnya ya, kita maknai bukan tafsirnya, maknanya, ya. Hai orang-orang yang beriman, kerjakanlah sholat. Selesai kerjakan sholat, saat kamu berdiri, ingat Allah. Duduk, ingat Allah. Semua ingat Allah. Dan setelah kamu merasa aman, dan kerjakanlah sholat seperti biasa. Karena apa? Sholat itu adalah wajib yang ditentukan atas orang-orang yang beriman. Begitu kan tafsirnya kan? Yang saat kamu berbaring, ingat Allah. Yang tadi kita sudah jelaskan tadi ya. Al-Zikri. Selesai, nggak usah lagi kita bahas ini, kita bahas lagi sholatnya yang di bawah. Ya, tadi kan saya sudah jelaskan kalau yang dikatakan al-zikri, pembahasan tentang zikir, ya. Nah, kita lagi duduk ingat Allah, saat kita memandang tubuh kita ingat Allah, ya. Nah, ini kita maju lagi dalam sholat. Nah, untuk apa lagi? Artinya kita sudah tidak lagi membahas zikir. Ya. Jadi bukan saya memerintahkan untuk berhenti sholat, ya, tapi harus senantiasa kita menjaga sholat kita untuk lebih baik. Kan kasihan 10 tahun 20 tahun sholat nggak ada gunanya, makanya tidak berkah, makanya tidak tercapai apa yang kita sebut dalam sholat. Rabbi firli warahami wajuburni wafa'ani wafu'ani. Ya Allah, luruskan, berikan aku rezeki, berikan aku kesehatan, panjangkan umurku. Tidak tercapai. Nah, kalau tidak tercapai, kita koreksi sholat kita. Mungkin ada yang salah. Ya, mungkin ada yang salah dalam sholat kita. Sholat itu kan kepemilikan Allah, saya katakan tadi, sholat wusto yang kemarin kita pahamkan. Ya. Kalau secara amalia ya nggak apa-apa, ya sholat aja deh. Tidak diterima, tidak diterima ya nggak apa-apa gitu. Terserah. Itu urusan Allah. Itu amalia. Sa'adiyah, tidak langsung. Karena yang berkehendak adalah egoisnya, emosionalnya. Nah, dengan perkataannya tadi, terima tidak diterima, ini kan kebodohan. Nggak mau berusaha untuk memperbaiki sholatnya. Padahal Nabi Muhammad sudah mengatakan, sholatlah engkau seperti melihat aku sholat. Ya. Masya Allah, ya, Nabi kita bagaimana sahabat beriman. Nabi kita bolak-balik di Sidratul Muntaha untuk memperbaiki waktu sholat, ya, sampai beliau menemukan 5 waktu sholat. Lalu apa kata di situ Ibrahim, ya, Ibrahim kalau secara amalianya dia Nabi Ibrahim, tapi kalau secara hakikat dia Ibrahim, batin yang memiliki kesadaran, ya. Di situ ada alif ba, Ibrahim. Rahim itu kesadaran. Artinya ya Rahim, ya Rahman. Nah, ya, dia kesadaran. Makanya dia mengatakan, ya Muhammad, ya, katakan kepada umat-umatmu itu sholat dalam kesadaranku. Ya, sholat
Ya, katakan kepada umat-umatmu itu sholat pada tingkat kesadaranku. Makanya Al-Quran mengatakan janganlah kamu memasuki masjid saat kamu mabuk. Tapi kamu harus paham apa yang kamu baca di situ, apa yang kamu katakan. Nah, apa secara hakikatnya? Kamu itu harus paham apa yang kamu lakukan dalam masjid, apa yang kamu sholatkan. Ya. Kalau secara tersurat, secara langsung kepada manusia itu juga benar. Secara tersirat juga itu benar. Makanya ayat Al-Quran itu ada mukam, ada mutasbihat, yang secara langsung dan secara tersirat. Ya. Yang kita ambil pelajaran adalah yang secara tersirat untuk petunjuk diri kita, yang tersurat untuk sekalian alam, petunjuk langsung kepada manusia. Coba baca surat An-Nisa itu, ada bentuk perintah di situ. Sesungguhnya sholat itu, ya, sesungguhnya sholat itu wajib yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dengar, ada jenis perintah di situ. Makanya dia nomor 2. Syahadat nomor 1, bertuhan dulu baru nomor 2. Kamu kebalik. Tauhid dulu baru sholat. Karena awaludin marifatullah. Awalnya didirikan agama Islam karena sudah mengenal Tuhan. Jadi sekali lagi, saya bukan memberhentikan Anda sholat, ya. Tapi marilah kita sholat sambil kita memperbaiki sholat kita, biar berfaedah, biar pulang sholat itu nggak ngomong, ya. Biar pulang sholat itu nggak mampir ke tetangga orang lain, ngobrol aib orang lain, ngobrol ngibahin tetangga. Ya, biar pulang sholatnya itu nggak mampir di tetangga, ngibahin tetangga, gosipin tetangga. Biar pulang sholatnya itu sampai, ya, biar pulang sholatnya itu lihat ini, biar nggak ringan tangannya, marah-marah, suka ini. Itu karena apa? Ada yang salah dalam sholat kita. Tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya sholat itu yang orang-orang yang sudah mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar itu sudah wajib sholat. Karena apa? Sudah amanu. Amanu itu apa? Aminun. Aminun itu apa? Selamat, amanah. Aman. Orang amanah pasti selamat.